Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang EBIT, khususnya pertanyaan dan jawaban seputar EBIT. Sebelumnya perlu diketahui bahwa sudah ada 5 video seri EBIT. Pertama lah tentang EBIT secara fundamental, basicnya seperti apa. Kemudian EBIT dan EBITDA. Video ketiga tentang EBITDA dan kaitannya dengan operating cash flow. Sementara yang keempat mengkaitkan EBIT, EAT, NOPAT, dan EVA. Dan yang kelima lah menghitung EVA. Dengan berbagai macam pertanyaan yang suka muncul dari video-video sebelumnya, maka kali ini kita akan membahas tentang Q&A atau pertanyaan dan jawaban seputar EBIT. Kita review dulu di sini bahwa EBIT ini pada dasarnya istilah yang sudah sangat lama di dalam dunia keuangan. Pengetahuan kita tentang EBIT kadang-kadang masih terbatas di level yang introduksi, sehingga ketika kita membutuhkan analisis atau perhitungan EBIT, kita kadang-kadang kesulitan untuk menghitungnya. Sejumlah analis yang sudah terbiasa tentu nggak ada masalah dengan EBIT ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas di sini. Pertama adalah kapan EBIT diperlukan. Nomor 2, apakah sama EBIT dengan laba usaha? Dan kemudian di mana kira-kira EBIT bisa dicari datanya? Dan jika tidak ketemu, kita harus mencari kemana? Kemudian yang penting juga adalah tentang gross interest expense. Terakhir, setelah kita mencoba menjawab semua pertanyaan, bagaimana seharusnya memastikan perhitungan EBIT kita sudah benar. Pertama, kapan EBIT diperlukan? Dalam analisis rasio keuangan, sejumlah data membutuhkan EBIT. Misalnya saya ambil satu dari profitabilitas, EBIT margin, EBIT dibagi dengan sales. Dalam solvabilitas, EBIT interest coverage, di mana EBIT dibagi dengan interest, itu kemampuan untuk membayar bunga. Sementara dalam valuasi, kita mengenal price to EBITDA, saudara muda dari EBIT. Intinya adalah itulah salah satu dari rasio multiple dalam valuasi. Kemudian dalam keuangan, di dalam finance atau manajemen keuangan, seringkali format EBIT sudah muncul dalam bentuk yang sudah jadi. Sehingga di sini ketika kita belajar finance, kita tidak kesulitan memperoleh data EBIT karena formatnya memang selalu EBIT atau hampir selalu EBIT. Sehingga disinilah muncul istilah EBIT disamakan dengan laba operasi. Sementara di dalam finance ini pendapatan lain-lain tidak dibahas. Apakah EBIT sama dengan laba usaha? Ini pertanyaan sering kali muncul. Pertama, perlu diketahui bahwa format laporan keuangan ada dua. Pertama adalah format akuntansi. Dalam format akuntansi, EBIT tidak wajib untuk disusun. Di dalam format akuntansi, bisa juga muncul laba usaha atau laba operasi. Sementara dalam finance, EBIT adalah barang standar, di mana formatnya memang sudah seperti itu, tanpa mengkaitkannya dengan laporan akuntansi secara khusus. Jadi format di dalam finance ini memang standar adalah format dalam bentuk EBIT. Yang kedua, pos lain-lain tidak ada atau tidak pernah dibahas juga. Dalam hal ini, sekali lagi, maka format EBIT di dalam konteks finance yang standar bisa disamakan dengan laba operasi karena memang format dasarnya
sudah seperti itu, dan yang kedua tidak mengandung pos yang lain-lain. Apakah EBIT dapat ditemui di laporan keuangan laba rugi yang standar? Jadi, kembali ke format laporan, ada format akuntansi dan format analisis atau finance. Dalam format akuntansi dimulai dari sales dan diakhiri dengan net income, tunduk pada PSAK. Sekali lagi, tidak ada kewajiban melaporkan adanya EBIT. Format analisis tumbuh di kalangan finance dan analis. EBIT adalah format yang sudah klasik. Jadi sudah dipakai dalam waktu yang sangat lama. Filosofinya adalah terdapat keputusan operasi, investasi, dan pendanaan, dan berdampak pada laba rugi maupun neraca. Hasil keputusan operasi mestinya dipisahkan dari keputusan pendanaan dan investasi. Ini supaya kita bisa mengukur dengan baik masing-masing keputusan tersebut. Nah, disinilah muncul beban bunga atau biaya bunga sebagai dampak dari keputusan pendanaan. Lalu bagaimana mencari data EBIT jika tidak langsung ditemui di laporan keuangan? Karena kenyataannya memang seperti itu. Jadi sekali lagi, dalam kondisi normal memang tidak dapat ditemui di laporan akuntansi. Untuk emiten yang go public, tetap tidak dapat ditemui di laporan akuntansi, tetapi kadang-kadang muncul di financial highlight. Financial highlight ini muncul pada bagian laporan yang disebut dengan laporan untuk manajemen. Ini biasanya diletakkan di bagian depan dari laporan yang lengkap, di mana pada bagian paling belakang terletak laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau kita mencari atau mendownload dari situs si emiten, ada dua kemungkinan. Mungkin kita memperoleh laporan keuangannya saja, atau laporan keuangan yang sudah dilengkapi dengan laporan untuk manajemen. Nah, isi dari konten financial highlight ini adalah sejumlah laporan keuangan yang dikompres, biasanya muncul juga EBIT di situ, beberapa rasio keuangan, dan hasil analisis menurut versi manajemen. Jadi kita tetap bisa mengkritisinya. Lalu bagaimana seandainya tetap tidak muncul juga EBIT di dalam financial highlight? Maka analis tetap harus mencarinya jika memang dibutuhkan. Jadi adanya EBIT ini adalah tanggung jawab yang muncul pada diri analis untuk mencarinya jika dia memang membutuhkan. Kalaupun ada, tidak ada jaminan bahwa EBIT yang disusun itu sudah pasti sempurna pengertiannya. Jadi tetap kita perlu mengkritisi EBIT yang disusun oleh si emiten ini apakah sama dengan kebutuhan pengertian EBIT menurut si analis. Apa yang harus dimiliki seorang analis dalam menghitung EBIT? Pertama, kembali bahwa dia harus memahami apa itu keputusan operasi, investasi, dan pendanaan, serta dampaknya terhadap laporan keuangan. Khusus pendapatan, kita juga perlu memahami apa itu pendapatan operasi yang utama dan pendapatan lain-lain atau non-operasi. Berikutnya, tahu letak data biaya bunga dimanapun diletakkan. Apakah nanti tercampur dengan yang lain atau tidak? Kita harus mencarinya jika memang membutuhkan data itu.
Yang terakhir, memahami konsep gross interest. Ini akan kita bahas lebih jauh. Jadi apa yang kita sebut dengan gross interest expense dalam analisis EBIT ini? Pertama adalah adanya kemungkinan investasi tercampur pendanaan. Jadi misalnya begini, ada pendapatan bunga dilaporkan secara net dengan mengurangkan biaya bunga. Padahal pendapatan bunga hasil investasi, biaya bunga hasil dari keputusan pendanaan. Solusinya adalah mengeluarkan pendapatan bunga karena memang merupakan bagian dari kegiatan investasi. Yang kedua, perhitungan gross interest expense tidak sepenuhnya mengikuti aturan akuntansi. Misalnya, dalam membangun suatu fixed asset yang berjangka lama, seperti gedung bertingkat yang banyak, membutuhkan waktu bertahun-tahun, maka selama pembangunan itu muncullah bunga selama masa konstruksi. Nah, bunga ini menurut akuntansi boleh dimasukkan di dalam nilai perolehan aset tetap. Menurut analisis keuangan, bunga adalah dampak dari penggunaan pendanaan. Jika dimasukkan biaya bunga sebagai nilai perolehan aset tetap, maka di sini terlihat bahwa beban bunga itu menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi tercampur antara keputusan investasi dan pendanaan. Solusinya, kita pindahkan biaya bunga ini dari aset tetap, ya, perolehan aset tetap ke dalam biaya bunga di laba rugi. Ya, cara memindahkan ini membuat perhitungan rasio tertentu seperti interest coverage ratio akan berubah menjadi lebih konservatif karena biaya bunganya menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, bagaimana memastikan bahwa perhitungan EBIT sudah benar? Kita ke lapangan, jadi sekali lagi tidak ada jaminan bahwa setiap nama pos akan berisi hal yang sama. Ya, ini di laporan keuangan. Kemudian muncul juga berbagai macam pos pengganggu seperti non-recurring, non-operating income, pos luar biasa dalam format yang lama, biaya lain-lain yang cukup besar, dan seterusnya. Yang terakhir, tidak ada jaminan juga bahwa beban bunga atau biaya bunga terpisah secara khusus dan eksplisit. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah seorang analis mestinya punya template yang khusus untuk menghitung EBIT ini dalam format yang diyakininya tentang perhitungan EBIT yang seharusnya, di mana di dalamnya adalah ada interest expense, ada EBIT, ya. Analis memastikan bahwa sejumlah biaya atau pendapatan lain-lain materialitasnya perlu diberlakukan secara khusus atau tidak, karena akan berdampak pada perhitungan labanya nanti atau EBIT-nya. Kemudian analis memastikan memperoleh data beban bunga jika memang ada, terpisah dari pendapatan bunga. Analis menghitung EBIT secara mandiri memastikan bahwa dia memperoleh data tersebut. Saya selalu menekankan bahwa menghitung EBIT perlu dikaitkan dengan menghitung bunga, karena seringkali berhubungan dengan bagaimana kita mampu mengukur kemampuan membayar bunga dari
sebuah perusahaan. Catatan akhir, jadi kenyataannya lah ketika kita belajar finance, EBIT langsung diketahui, tetapi ketika kita di lapangan, EBIT tidak ditemui. Pemahaman secara filosofis tentang EBIT menjadi penting sebelum kita menggunakannya, yang pada dasarnya sebenarnya menghitung EBIT tidak sulit untuk dilakukan, tapi perlu pemahaman yang komprehensif tentang apa itu pendapatan bunga, biaya bunga, dan seterusnya. Karena biasanya waktu kita memperoleh EBIT, kita akan mengkaitkannya dengan bunga yang harus dibayar. Jadi analis bertanggung jawab untuk memastikan EBIT yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip dasarnya. Kalaupun data EBIT sudah ada, dia harus memastikan bahwa cara menghitung dari si pelapor sudah sama dengan cara analis menghitung. Jika tidak sama, maka analis bisa melakukan adjustment. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.